Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Subulus Salam, yaitu tentang kitab puasa. Tentang kitab puasa, secara bahasa puasa bermakna menahan. Kata menahan di sini mencakup makna secara umum, baik menahan diri dari perkataan maupun perbuatan atau muamalah terhadap manusia, hewan dan yang lainnya. Abu Ubaid berkata, setiap orang yang menahan diri dari perkataan, makanan atau perjalanan, maka ia adalah orang yang berpuasa. Secara istilah atau terminologi syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya. Yang telah disebutkan oleh syariat pada siang hari sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Selain itu, puasa juga bermakna menahan diri dari perkataan yang keji, sia-sia, dan perkataan yang diharamkan atau makruh berdasarkan hadis-hadis yang melarang hal tersebut selama berpuasa. Hal ini berlaku pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan oleh hadis-hadis berikut ini. Hadis yang ke-602, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumain ila rajulun kana yasumu sauman falyasum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih di dalam diriwayatkan oleh Al-Bukhari 1914 dan Muslim 1082. Penjelasan kalimat dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kata Ramadan digunakan untuk nama bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad
Dan yang lainnya secara marfu disebutkan, janganlah kalian mengatakan Ramadan telah datang, karena Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Akan tetapi katakanlah bulan Ramadan telah tiba. Hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak bisa membantah apa yang telah dijelaskan di dalam hadis sahih dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tafsir hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Setelah diriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi berkata, para ahli ilmu mengamalkan hadis ini. Mereka memakruhkan mendahului puasa bulan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan karena makna Ramadan. Ungkapan beliau karena makna Ramadan ialah batasan larangan tersebut. Maksudnya puasa yang dilarang adalah puasa yang sengaja dilakukan sebagai antisipasi sekiranya telah masuk bulan Ramadan. Beda halnya jika puasa tersebut ialah puasa mutlak seperti puasa sunnah secara umum, puasa nazar dan sebagainya. Menurut saya, yaitu penulis kitab ini, jika demikian halnya berarti diperbolehkan mendahului Ramadan dengan puasa apa saja, yang tentunya hal ini bertentangan dengan johir hadis tersebut. Karena hadis tersebut melarang puasa apa saja kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan sesuatu puasa yang bertepatan dengan akhir bulan Sya'ban. Seandainya Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa di atas ialah puasa yang dikaitkan dengan Ramadan, tentulah beliau akan mengatakan kecuali seseorang yang melakukan puasa sunnah atau yang semisal dengannya. Semua itu karena syariat telah mengaitkan masuknya kewajiban puasa bulan Ramadan dengan ru'yah hilal. Maka orang yang mendahului puasa Ramadan, ia telah melanggar larangan dan perintah yang ada di dalam berbagai nas. Hadis ini sekaligus membatalkan amaliyah golongan batiniyah yang terbiasa mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum mereka melihat hilal Ramadan. Mereka mempunyai penafsiran lain terhadap hadis berikut. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihatnya, yaitu hilal. Mereka mengatakan bahwa makna huruf lam di dalam hadis tersebut adalah berpuasalah kalian untuk menyambutnya. Karena huruf lam di dalam hadis ini tidak berarti menyambut sebagaimana yang mereka katakan. Walaupun terkadang huruf lam memang digunakan untuk makna tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa larangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa mulai pertengahan bulan Sya'ban
yaitu pada tanggal 16 berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu. Idzan tasaffa Sa'banu fala tasumu. Jika Sa'ban telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab As-Sunan juga yang lainnya. Hadis sahih di dalam Sahih Abi Daud nomor 2337. Ada yang mengatakan bahwa berpuasa setelah pertengahan Sya'ban hukumnya makruh dan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan hukumnya haram. Ada juga yang berpendapat bahwa berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban hingga 1 atau 2 hari sebelum Ramadan pada dasarnya diperbolehkan. Sedangkan hadis Abu Hurairah di atas adalah hadis dhaif. Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa hadis tersebut adalah mungkar. Sedangkan haramnya berpuasa pada 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan berdasarkan hadis bab ini, dan ini adalah pendapat yang bagus. Hadis yang selanjutnya nomor 603, wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, man soma yaumal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang yang berpuasa barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim. Zakar al-Bukhari ta'liqan wa wasalahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, Al-Khamsah meriwayatkannya secara mausul, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan kalimat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim, yaitu Nabi SAW. Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, Al-Khamsah meriwayatkannya secara mausul, yaitu sampai kepada Ammar. Lalu Ibnu Hajar menambahkan Al-Hakim di dalam Fathul Bari dan menjelaskan bahwa mereka meriwayatkannya secara mausul melalui jalur Ammar bin Qais dari Abu Ishaq dengan lafaz, saat itu kami berada di sisi Ammar bin Yasir, lalu dihidangkan kepadanya kambing panggang, lalu ia berkata, makanlah. Kemudian beberapa orang menjauhkan diri seraya berucap, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu Ammar bin Yasir berkata, barang siapa? Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Ibnu Abdul Bar berkata, ia orang yang bisa dipercaya dan mereka tidak memperselisihkan hal tersebut. Hadis tersebut adalah hadis mauquf jika dilihat dari sisi lafaznya, namun hukumnya marfu.
Hadis mauquf adalah jenis hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang berisi perkataan, perbuatan, atau persetujuan sahabat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis marfu adalah jenis hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dan maknanya juga bisa disimpulkan dari berbagai hadis yang melarang menyambut bulan Ramadan dengan puasa maupun hadis-hadis yang memerintahkan untuk berpuasa berdasarkan adanya ru'yah hilal. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan hari yang meragukan yaitu Yaum Ashyak ialah hari ketiga ke-30 dari bulan Sya'ban. Jika pada malam harinya tidak terlihat hilal dikarenakan awan yang menutupi pandangan atau karena adanya penghalang yang lain, sehingga hari tersebut bisa jadi merupakan permulaan bulan Ramadan atau bagian dari bulan Sya'ban. Hadis nomor ini beserta hadis-hadis serupa menjelaskan haramnya berpuasa pada hari tersebut, dan inilah pendapat Asy-Syafi'i. Namun para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Ada sebagian yang berpendapat bahwa berpuasa pada hari tersebut hukumnya mubah, dan ada sebagian yang lain yang mengharamkannya dan menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk kemaksiatan kepada Nabi SAW. Dan dalil-dalil yang ada menguatkan pendapat kedua ini. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh As-Syafi'i dari Fatimah binti Al-Husain yang menjelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, berpuasa sehari pada bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadan. Ini adalah asar munqati. Apalagi ungkapan ini tidak berkenaan secara khusus dengan hari yang meragukan, yaitu karena saat itu ada seseorang yang bersaksi di hadapannya bahwa hilal telah terlihat, maka ia berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa seraya berkata, berpuasa sehari pada bulan.
Adapun hadis atsar mengkoti ini maksudnya adalah sebuah asar yang di dalamnya rawinya atau sanadnya terputus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hadis yang menegaskan hukum ini ialah hadis Ibnu Abbas, yaitu jika kalian terhalangi oleh awan untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan janganlah kalian mendahului bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, para perawi As-Sunan, Ibnu Khuzaimah, dan Abu Ya'la. Hadis sahih di dalam Sahih Abi Daud. At-Tayalisi meriwayatkan dalam lafaz dan janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan 1 hari dari bulan Sya'ban. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhaffazu min Sya'bana ma la yatakhaffazu min ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan Sya'ban dan tidak memperhatikan bulan selain bulan Sya'ban. Yasumu li ru'yati hilal Ramadana fa in gumma alaihi adda salasina yauman summa som. Beliau berpuasa berdasarkan ru'yal hilal bulan Ramadan, dan jika ru'yah terhalangi oleh awan, maka beliau menggenapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Lalu beliau berpuasa. Hadis sahih di dalam Sahih Abu Daud nomor 2325. Abu Daud juga meriwayatkan dari Khuzaifah secara marfu, la taqaddamu sahra hatta tarawul hilal au tu'milul iddata summa sumu hatta tarawul hilala au tu'milul iddah. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan hingga kalian melihat hilal atau kalian menggenapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal lagi atau kalian menggenapkan hitungan 30. Dan dalam masalah ini masih terdapat banyak hadis yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari yang meragukan, di antaranya hadis berikut ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan 2 hadis, yaitu berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama, hadis larangan berpuasa dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada sebagian ulama yang menghukuminya sebagai makruh, dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan memperbolehkan berpuasa untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang kedua adalah larangan berpuasa di hari yang syak, yaitu hari yang diragukan. Apakah ini masih bulan Sya'ban, hari termasuk Sya'ban, apakah ini
termasuk bulan Ramadan, hari di bulan Ramadan, yaitu biasanya di tanggal 29 Sya'ban. Ya, jadi dilarang berpuasa di hari-hari yang syak atau ragu apakah ini sudah masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.